Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Eee, Maaf menunggu sekitar 19 menit ya. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa, kemarin Rabu malam, tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan dan mengamankan beberapa pihak beserta dengan barang bukti di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Setelah kami kemudian melakukan permintaan keterangan dan gelar perkara, kemudian disimpulkan bahwa ditemukan tindak pidana korupsi dan pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, pada malam hari ini hadir Pak Alek dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Nanti akan dibacakan pengumuman dan penahanan para tersangka ini beserta dengan konstruksi perkara, pasal-pasal, dan kronologisnya. Setelah dibacakan, nanti kami juga tunjukkan barang bukti dari hasil tangkap tangan dimaksud. Setelah itu kami persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya terkait dengan perkara ini. Jadi sekali lagi khusus kita fokuskan terkait dengan perkara ini. Ya. 3 orang penanya nanti kami silahkan untuk bertanya lebih lanjut. Baik, kami silahkan Pak Alek untuk membacakan pointer terkait dengan pengumuman dan penahanan para tersangka dimaksud. Kami silakan, Pak. Ya, terima kasih teman-teman wartawan. Saya akan menyampaikan terkait dengan kronologis kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK pada tanggal 15 September di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Pada kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan 7 orang pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 8 malam di beberapa tempat di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan sebagai berikut. MK, ini PLT, Kepala Dinas PU pada Dinas PUPRT, Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, Kabupaten Hulu Sungai Utara sekaligus pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran. MRH, ini swasta, Direktur dari CV Hanamas. FH, swasta, ini Direktur dari CPK Pataru. KI, ini PPTK, Dinas PUPRT, Kabupaten Hulu Sungai Utara. LI, mantan ajudan Bupati Hulu Sungai Utara. MB, Kepala Seksi di Dinas PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan MJ, swasta, orang kepercayaan dari MRH dan FH. Adapun kronologis kegiatan tangkap tangan adalah sebagai berikut. Pada Rabu tanggal 15 September 2021, tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diduga telah disiapkan dan diberikan oleh MRH dan FH. Tim KPK selanjutnya bergerak dan mengikuti MJ yang telah mengambil uang sejumlah 170 juta di salah satu bank di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan langsung mengantarkannya ke rumah kediaman MK. Setelah uang diterima, tim KPK kemudian mengamankan MK dan ditemukan pula sejumlah uang sebesar 175 juta dari pihak lain beserta beberapa dokumen proyek. Selain itu, tim KPK juga turut mengamankan MRH dan FH di rumah kediaman masing-masing. Semua pihak yang diamankan kemudian dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk dilakukan permintaan keterangan dan selanjutnya dibawa ke gedung KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun barang bukti yang saat ini telah diamankan diantaranya berbagai dokumen dan sejumlah uang total sebesar 345 juta rupiah. Setelah diperoleh bahan keterangan dari tindak pidana korupsi dimaksud, KPK selanjutnya melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup. Maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama adalah MK.
PLTK DISPU pada Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekaligus PPK dan KPA. Kemudian MRH ini pihak swasta selaku pemberi dan FH ini juga pihak swasta. Nah, untuk keperluan penyidikan KPK melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 16 September sampai dengan 5 Oktober tahun 2021 di rutan KPK sebagai berikut. MK ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, MRH ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih, dan FH ditahan di rutan KPK pada Kafling C1. Untuk upaya antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan rutan KPK, para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada rutan masing-masing. Adapun kronologis perkara yang melibatkan para tersangka adalah sebagai berikut. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah merencanakan untuk dilakukan lelang 2 proyek irigasi, yaitu rehabilitasi jaringan irigasi DIR Kayakah, Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan dengan harga perkiraan sendiri HPS 1,9 miliar dan rehabilitasi jaringan irigasi DIR Banjang Desa Karyas dalam Kecamatan Banjang dengan harga perkiraan sendiri 1,5 miliar. Sebelum lelang ditayangkan di LPSE, MK diduga telah lebih dulu memberikan persyaratan lelang pada MRH dan FH sebagai calon pemenang kedua proyek irigasi, dimaksud dengan kesepakatan memberikan sejumlah uang komitmen fee sebesar 15%. Saat awal dimulainya proses lelang untuk proyek rehabilitasi jaringan irigasi DIR Kayakah, Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan dimulai, ada 8 perusahaan yang mendaftar, namun hanya ada 1 yang mengajukan penawaran, yaitu CV Hanamas milik MRH. Sedangkan lelang rehabilitasi jaringan irigasi DIR Banjang Desa Karyas dalam Kecamatan Banjang ada 12 perusahaan yang mendaftar dan hanya 2 yang mengajukan penawaran, diantaranya CV Kalpataru milik FH dan CV Gemilang Rizki. Saat penetapan pemenang lelang untuk proyek rehabilitasi jaringan irigasi DIR Kayakah, Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan dimenangkan oleh CV Hanamas milik MRH dengan nilai kontrak 1,9 miliar, dan proyek rehabilitasi jaringan irigasi DIR Banjang Desa Karyas dalam Kecamatan Banjang dimenangkan oleh CV Kalpataru milik FH dengan nilai kontrak 1,9 miliar. Setelah semua administrasi kontrak pekerjaan selesai, lalu diterbitkan surat perintah membayar pencairan uang muka yang ditindaklanjuti oleh BPKAD dengan menerbitkan SP2D, surat perintah pencairan dana, untuk pencairan uang CV Hanamas dan CV Kalpataru yang dilakukan oleh MJ sebagai orang kepercayaan dari MRH dan FH. Sebagian pencairan uang tersebut selanjutnya diduga diberikan kepada MK yang diceritakan oleh MJ sejumlah 170 juta dan 175 juta rupiah dalam bentuk tunai, jadi total 345 juta rupiah. Nah, atas perbuatan para tersangka disangkakan melanggar pasal sebagai berikut. Untuk MRH dan FH selaku pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 65 KUHP. Sedangkan tersangka MK ini selaku penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 KUHP junto pasal 65 KUHP. Ini kembali lagi, ini korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa sebagaimana sudah dipetakan KPK. Sebetulnya di daerah itu sebagian besar korupsi menyangkut pengadaan barang dan jasa. Mungkin hampir 90% korupsi yang ditangani baik oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian di daerah itu menyangkut pengadaan barang dan jasa. Ini masih menjadi titik rawan, sekalipun proses lelangnya itu dilakukan lewat e-procurement,
ini juga tidak mengurangi kerawanan dalam proses pengadaan barang dan jasa, karena persekongkolan bisa terjadi antara penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau PPK atau KPA, atau juga para penyedia barang itu sendiri yang melakukan persekongkolan secara horizontal. Mereka mengatur siapa nanti yang akan memenangkan proyek dan baru dimasukkan di dalam dokumen-dokumen itu dalam proses e-procurement. Ya, jadi itu e-procurement itu memang hanya alat, tapi ketika mereka melakukannya dengan bersekongkol, secanggih apapun ya peralatan atau sistem itu pasti akan jebol juga. Ini yang kami selalu wanti-wanti kepada panitia lelang atau OLP agar lebih jeli dalam menangani perkara pengadaan barang dan jasa. Dan ini masih banyak kita temui di daerah-daerah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek yang telah membacakan poin perkembangan dari hasil tangkap tangan di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berikutnya akan kami tunjukkan barang bukti dari hasil tangkap tangan dimaksud berupa uang 345 juta rupiah. Baik, berikutnya kami silahkan 3 orang penanya terkait dengan perkara ini ya. Silakan. Jika ada. Oh, ada ya di belakang. Mana tadi? Nggak ada ya? Cukup jelas ya. Baik. Ya, suap pengadaan barang dan jasa. Terima kasih. Baik, ada ya? Oh, nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya, saya kira cukup. Tadi sudah disampaikan, sudah cukup rinci dan jelas. Nanti untuk soft copy-nya kami akan sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih Pak Alek, terima kasih Pak Karyoto atas kehadirannya dan rekan-rekan semuanya yang hadir pada malam hari ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini tahanan nanti akan naik dulu ke lantai 2 untuk menyelesaikan administrasi pemeriksaan.